XBB.1.5 varian adalah sesuatu yang sebentar lagi akan menjadi pembicaraan. Karena XBB.1.5 adalah virus varian Omicron baru yang sangat cepat menular yang sudah di ujung pagar Indonesia. Informasi ini persis seperti kejadian bulan Februari 2022 di mana seminggu sebelum serangan Rusia ke Ukraina, tim YouTube Bosman dengan kencangnya memberitakan akan masuknya tentara Rusia ke Ukraina. Kemudian benar, Rusia masuk dan menjadi perang beneran terjadi. Setelah itu, informasi berikutnya yang Bosman selalu infokan adalah Tiongkok pasti ambil Taiwan. Untuk ambil Taiwan diperlukan sebuah persiapan panjang. Diperkirakan persiapan itu memakan waktu 2 tahun sampai 4 tahun. Dan masa paling tepat adalah 2027 diperkirakan. Pokoknya sebelum tahun 2049, Taiwan pasti masuk ke Tiongkok menjadi satu sistem bernegaranya. Siapa yang akan menganeksasi Taiwan? Yang paling ambisius adalah Xi Jinping. Dan tahun 2027 adalah masa ketiga di ujung jabatannya, dan untuk keterpilihan 4 kalinya harus ada momentum atau lompatan. Yang terbaik adalah mengambil Taiwan. Semua diinformasikan rinci oleh Bosman, perlahan dan panjang, berseri. Bahkan mungkin yang tidak menganggap informasi seperti ini penting. Untuk apa memahami dunia di luar sana? Yang penting Anies jadi presiden, yang penting Ganjar jadi presiden, yang penting Prabowo jadi presiden, yang penting Jokowi jadi presiden lagi diperpanjang 2-3 tahun, lalu bisa 3 kali. Apapun itu terserah kalian sahabat. Tapi informasi tentang geopolitik dunia adalah syarat penting untuk generasi muda memahami kekuatan Indonesia agar bisa jadi global player dan menjadi kekuatan utama dunia. Yang selama 7 presiden belum. Saat ini Indonesia masih mentah. Ekonominya berdasarkan GDP masih nomor 16 besar dunia. Kekuatan militer dalam hal persenjataan masih nomor 15 dunia, di mana 90%-nya armor, arsenal, alutsista tadi adalah impor. Industrial military kompleknya masih belum jadi. Keterampilan tentaranya dalam hal jumlah dan kombatan skill masih nomor 12 dunia. Kekuatan tentara aktif 500.000 personel tentara, dan kekuatan bisa menjadi besar karena ada 5 juta manusia Indonesia yang bisa dimobilisasi untuk angkatan kelima dalam perang. Populasi nomor 4 dunia dan masih muda usianya rata-rata, semua itu baru kekuatan standar. Sejauh ini cara menghitung kekuatan Indonesia, apakah Indonesia global player atau Indonesia superpower. Negara superpower itu kalau kekuatan militer persenjataannya top 3 dunia berbarengan dengan top 3 kekuatan ekonominya, itu baru disebut negara superpower. Terakhir adalah kekuatan budayanya, kekuatan pengaruh lifestyle, kekuatan budaya seperti Hollywood, Disney, Pixar, soft power lainnya. Seperti India punya Bollywood, seperti Korea Selatan punya K-pop, seperti Tiongkok punya Hong Kong Industrial Entertainment. Mereka mempengaruhi dunia soft power, dan itulah 3 hal penting global player yang Indonesia harus miliki. Kembali ke XBB.1.5 yang kita mulai dengan mengingatkan bahwa WHO bukan kepanjangan dari World Health Organization, tetapi Wuhan Health Organization. Karena apapun yang Tiongkok lakukan dibenarkan oleh WHO dan dibantu, ditutup-tutupi oleh WHO. Apa yang ditutupi? Fakta mengerikan apa yang terjadi dalam 6 bulan terakhir dan memuncak di awal tahun 2023 ini. Fakta bahwa XBB.1.5 adalah varian yang cepat menular dan akan menulari dunia seperti 3 tahun yang lalu. Dan fakta bahwa semua ini akan terjadi di dunia adalah Tiongkok yang menularkan, dan WHO tidak pernah menyalahkan Tiongkok, bahkan melindungi. Itulah mengapa WHO oleh kita diberi julukan Wuhan Health Organization. Sejak peristiwa meledaknya virus dari Wuhan di akhir tahun 2019, WHO bukan fokus pada kesehatan dunia, tapi melindungi citra Tiongkok dan juga citra Xi Jinping. Yang keduanya tidak boleh disalahkan atas banyaknya korban berjatuhan karena virus Wuhan tersebut di belakangnya Tiongkok, dan WHO ada globalis bermain, yaitu Big Farmasi. WHO harusnya membuat dunia sehat dan aman dan juga menolong yang lemah, tetapi tidak dilakukan. WHO mengatakan fenomena yang saat ini terjadi di Tiongkok adalah hal yang bisa teratasi dengan mudah. Dan dari mana data tersebut kalau tidak dibungkus dari fakta agar dunia percaya bahwa virus kali ini tidak berbahaya dan aman? Lanjutkan dan tetaplah pakai booster vaksin keempat, kelima, dan seterusnya. Dan ini sekali lagi sesuai dengan apa yang kita katakan bulan-bulan lalu. Persiapkan masyarakat untuk booster sampai ke 10 tiap tahun sekali minimum, sampai selamanya. Kita mati sih enggak, miskin doang. Kembali ke WHO. Kayaknya WHO gak pakai masker menutup saluran pernapasan dan menutup mulutnya, tapi dengan sengaja pakai masker di matanya.
gak melihat apa kejadian di Tiongkok 6 bulan terakhir sebagai ancaman dunia, malah melindungi dan membuat dunia jadi tidak hati-hati, menjadi lupa akan meningkatkan imunitas. Dari awal Bosman konstan mengatakan bahwa virus adalah konspirasi jahat karena benda yang mematikan ini beragenda dua, depopulisasi dan jualan vaksin. Virus Wuhan adalah war tool, alat perang, dan pandemi adalah warfare kali ini, peperangan. Semua ini by design, karena by design dan perang, maka demi survival of Indonesian nation, kita harus punya acuan sendiri, tidak berstandar WHO, Wuhan Health Organization, dan vaksin lagi. Itu seharusnya. Tuduhan kita terhadap WHO kali ini mungkin sangat vulgar, bahkan sampai mengatakan Tedros Ghebreyesus, orang nomor satunya WHO, adalah antek Tiongkok. Sesungguhnya siapa yang mengatakan pertama kali Ghebreyesus antek Tiongkok? Menlu Amerika di tahun 2020 di awal tahun mengatakannya, yaitu Mike Pompeo. Kalau diingat, di awal tahun 2020 di mana virus masih di Wuhan, semua kejadian di depan matanya WHO bukan melindungi dunia, namun masih menganggap enteng, bahkan menipu dunia dengan mengatakan virus tersebut tidak bisa pindah ke manusia lain lewat udara. Ingat lo ya, ini awal tahun 2020 dan akhir tahun 2019, yang mana kita tahu sekarang bahwa info-info WHO itu adalah menipu dan menjebak kita semua sehingga kemakan vaksin diplomasi dan memakan ratusan ribu korban manusia di rumah sakit dan biaya 1.000 triliun rupiah untuk menangani masalah pandemi dan masalah ekonomi. WHO waktu itu, masih ingat kita, mengatakan karena virus Wuhan aman, tidak bisa ditransfer lewat udara, jadi orang dari Wuhan harus bisa travel ke seluruh dunia. Namun faktanya, tak lama kemudian ribuan orang terpapar dan meledak kejadian tersebut dari Italia. Dan setelah itu, tak lama kemudian, dalam hitungan bulan, seluruh dunia terimbas dan jutaan meninggal. 1 miliar manusia terinfeksi. Farmasi besar, panen akbar, panen raya, vaksin bohongan yang tidak meningkatkan imunitas daya tahan sebenarnya pun ikut panen. Kita ingatkan lagi, ketika beberapa negara punya strategi melindungi negara waktu tahun 2020 ini ya, dengan tidak menerima orang-orang yang datang dari Tiongkok, Dr. Tedros secara pribadi terang-terangan memarahi negara seperti India, Australia dengan mengatakan sebaiknya kalian negara-negara tidak perlu melarang kedatangan orang dari Tiongkok yang akan mengganggu perdagangan dunia. Apa nggak gila itu Tedros yang dengan terang-terangan melindungi Tiongkok? Dan tak lama setelah dia mengatakan hal itu di Januari, bulan Februari, dunia gelap dan dunia panik. Sebenarnya satu orang itulah akar masalah dunia. Karena sebagai ketua orang nomor 1 WHO, bukannya melindungi dunia tapi melindungi hanya Tiongkok. Pencitraannya dia adalah buzzer yuannya Tiongkok dia itu. Ketika bulan Februari setelah Tedros ketemu Xi Jinping, Tedros memuji betapa luasnya pengetahuan Xi Jinping itu. Itu di media dunia resmi loh dia mengatakan dan memuji Xi Jinping. Dan tak lama setelah itu baru dia mengatakan bahwa virus adalah pandemi dunia. Setelah dapat go ahead dari Xi Jinping baru mengatakan hal itu. Gendengnya orang. Oke, coba sahabat memikirkan apa yang seharusnya kita lakukan sekarang demi survival of the nation Indonesia. Akan apa yang sebentar lagi masuk dan menjadi masalah kesehatan nasional. Ditunggu komen Anda.